إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده الذي أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى ترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وسار على نهجه إلى يوم الدين. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فيا عباد الله أوصيكم ونفسي الخاطئة المذنبة بتقوى الله فقد فاز المتقون. عباد الله, ikhwatul iman, saudara-saudaraku seiman dan seaqidah, hadirin sidang Jumat hafizakumullah. Dari mimbar yang mulia ini tidak bosan-bosannya khatib mengingatkan dan mengajak kepada diri khatib dan jamaah sekalian untuk terus-menerus berupaya meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Peningkatan iman dan takwa yang hendaknya terus-menerus kita upayakan dimanapun, kapanpun dan bagaimanapun keadaan kita. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'ata alhasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada, dan ikutkanlah pada setiap keburukan kebaikan yang akan menghapuskannya, dan pergaulilah manusia dengan pergaulan yang baik. Tidak lupa di saat yang berbahagia ini, marilah kembali kita perbaharui komitmen kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Komitmen selaku hambanya, komitmen selaku umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, komitmen selaku seorang muslim, komitmen yang seharusnya menemani setiap langkah dalam kehidupan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin." Ibadallah, saudara-saudaraku hafizakumullah, sebagai orang-orang yang beriman, kita meyakini bahwa kehidupan tidak hanya berjalan satu kali. Ada kehidupan yang kedua, kehidupan yang isinya adalah hisab atau perhitungan Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan di mana tidak ada lagi amal yang dilakukan. Kehidupan di mana kita akan mempertanggungjawabkan semua yang kita lakukan di hadapan Allah Subhanahu tabaraka wa taala. Termasuk juga saudaraku hafizakumullah, semua persengketaan yang ada pada kehidupan yang pertama, yakni pada kehidupan dunia,
akan Allah Subhanahu wa taala selesaikan pada kehidupan yang kedua, yaitu kehidupan akhirat kelak. Sehingga apabila ada persengketaan, ada kezaliman yang dilakukan oleh seorang hamba kepada hamba lainnya, dan kezaliman itu belum terselesaikan, maka tentu saja akan dilanjutkan oleh Allah Subhanahu tabaraka wa taala di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan hal tersebut dalam surah Az-Zumar ayat 30 sampai 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Thumma innakum yawmal qiyamati 'inda rabbikum takhtasimun. Sesungguhnya kata Allah, kamu akan mati dan sesungguhnya mereka juga akan mati. Kemudian sesungguhnya kamu pada hari kiamat akan berbantah-bantahan di hadapan Tuhanmu Allah Subhanahu tabaraka wa taala. Maka Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullahu taala ketika menjelaskan ayat tersebut di dalam tafsirnya, beliau mengatakan bahwa ayat ini meskipun secara tekstual menyebutkan tentang sengketa antara orang-orang kafir dan orang-orang yang beriman, yang mereka nanti akan berdebat di hadapan Allah Subhanahu tabaraka wa taala di akhirat kelak, namun secara kontekstual ayat ini bisa dibawa pada semua yang berselisih ketika di dunia, termasuk antara orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya akan diselesaikan di akhirat nanti. Artinya saudaraku, semua bentuk sengketa, perselisihan, ketidakadilan atau bahkan ketidaknyamanan, semuanya akan ditegakkan keadilannya di akhirat Allah Subhanahu tabaraka wa taala. Tatkala firman Allah ini diturunkan oleh Allah kepada nabinya, maka sahabiyun jalil Zubair bin Awam radhiyallahu taala anhu mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ay Rasulullah, ayukarriru alaina ma kana bainana fid dunya ma khawasidz dzunub?" Wahai Rasulullah, apakah sengketa yang terjadi di antara kita pada hari kiamat nanti akan diulang sekali lagi oleh Allah Subhanahu wa taala? Di samping juga kita akan mempertanggungjawabkan urusan kita masing-masing. Maka perhatikan jawaban baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Na'am, la yukarriranna 'alaikum hatta yuaddi kulli dhi haqqin haqqah." Kata Rasulullah, benar, akan diulangi hingga setiap orang yang memiliki hak terhadap orang lain akan memperoleh haknya masing-masing. Kemudian Zubair bin Awam pun berkata, "Wallahi innal amra lasyadid." Demi Allah, jika urusannya seperti itu, maka tentu sangatlah berat. Saudaraku hafizakumullah, bisa kita bayangkan tatkala kita memiliki sengketa dengan orang lain di atas muka bumi ini, maka emosi kita terkuras, dada terasa sesak, pikiran dan energi kita habis, membuat kita tidak nyaman hidup di atas muka bumi ini. Dan bayangkan kondisi seperti itu diulang sekali lagi oleh Allah Subhanahu tabaraka wa taala, bukan di dunia ini, tapi pada kehidupan yang kedua di akhirat Allah Subhanahu wa taala kelak. Karenanya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala berpesan dalam syairnya yang begitu masyhur. Beliau mengatakan, "Bi'saz zad ilal ma'ad al-udwanu 'alal ibad." Seburuk-buruk bekal yang dibawa oleh seorang hamba menuju akhirat Allah adalah persengketaan yang terjadi dengan sesama manusia. Wal'iyadzu billah. Limadha? Mengapa demikian saudaraku hafizakumullah? Karena semakin banyak seseorang berselisih dengan orang lain, bersengketa terhadap suatu urusan, maka dia semakin berpotensi melakukan kezaliman. Yang kezaliman ini tentu saja akan dia bawa menuju pengadilan Allah Subhanahu tabaraka wa taala di hari akhir nanti. Padahal Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, "Iyyakum wadh-dhulm fa inna adh-dhulma dhulumatun yaumal qiyamah." Kata Rasulullah, hindarilah perbuatan zalim, karena sesungguhnya kezaliman adalah merupakan kegelapan yang berlapis-lapis pada hari kiamat nanti. Dan Al-Imam Syafi'i mengingatkan kita seperti ini,
agar kita sadar saudaraku hafizakumullah bahwa ada kehidupan yang kedua setelah kehidupan di dunia ini. Bisa jadi ada seseorang yang menang dalam persengketaan di dunia karena tidak ada yang berani mengganggu dan menyentuhnya ketika di dunia. Tapi ingat, tidak ada yang hilang di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Semua hak akan dikembalikan kepada pemiliknya masing-masing. Jemaah kaum muslimin hafizakumullah. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala meriwayatkan sebuah hadis dalam sahihnya, diceritakan dari Ummul Mukminin Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Telah datang dua orang kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan masing-masing menyampaikan alasan dan argumennya. Ternyata keduanya yang masih memiliki hubungan keluarga memperebutkan harta yang ditinggalkan. Orang yang pertama menyampaikan hujjahnya, menyampaikan alasan dan argumennya kepada Rasulullah. Kemudian orang yang kedua pun tidak kalah banyak menyampaikan hujjah dan alasannya. Maka setelah keduanya selesai menyampaikan argumen masing-masing, maka mereka meminta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk memutuskan siapakah di antara keduanya yang lebih berhak terhadap harta tersebut. Maka sebelum memberikan keputusan, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan beberapa kalimat pengantar yang menakutkan bagi orang-orang yang mendengar. Perhatikan apa yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Innama ana basyarun wa innakum takhtasimuna ilai wa la'alla ba'dakum ay yakuna alhan bihujjatihi min ba'd fa aqdi ala nahwi ma asma' faman qadaitu lahu min haqqi akhihi syai'a fala ya'khudhu fa innama aqta'u lahu qit'atan minan nar." Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah pengantar dengan bersabda, "Sesungguhnya aku adalah manusia biasa dan kalian mengadukan persengketaan kepadaku. Bisa jadi," kata Rasulullah, "sebagian di antara kalian lebih pandai dalam berbicara, lebih pandai di dalam mengajukan argumen-argumen dan alasannya dibandingkan dengan yang lainnya. Sehingga," kata Rasulullah, "aku memutuskan berdasarkan apa yang aku dengar. Maka barang siapa yang aku putuskan perkaranya menang dengan mengambil hak saudaranya, maka janganlah dia mengambilnya. Sebab itu seolah-olah aku memberikan potongan api neraka kepadanya. Wal'iyadu billah." Setelah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan mukaddimah tersebut, maka kedua sahabat tadi menangis tersedu-sedu. Kemudian salah satunya mengatakan, "Ya Rasulullah, biarlah harta tersebut menjadi milik saudaraku saja. Saya tidak mau mengambilnya ya Rasulullah." Maka yang kedua pun melakukan hal yang sama dengan mengatakan, "Ya Rasulullah, saya tidak mau mengambil harta tersebut. Biarlah harta tersebut menjadi hak saudaraku saja. Biarlah harta tersebut diambil oleh saudaraku saja." Maka subhanallah, nasihat yang begitu ringkas, yang begitu singkat disampaikan oleh Rasulullah mengubah dengan cepat pendirian mereka. Yang awalnya rebutan harta menjadi rebutan untuk meninggalkan harta, karena mereka tidak mau menjadi orang-orang yang zalim, tidak mau mengambil hak orang lain. Mereka lebih memilih untuk berhati-hati. Berhati-hati kalau harta yang mereka ambil mengandung unsur kezaliman kepada yang lainnya. Wal'iyadu billah. Oleh karena itu kaum muslimin hafizakumullah, sesuatu yang paling besar yang menggugah seseorang untuk sadar dan mudah di dalam menerima nasihat adalah membangkitkan kesadaran mereka akan adanya akhirat Allah Subhanahu tabaraka wa taala. Ketika seorang hamba sadar akan adanya kehidupan setelah kematian, ketika seorang sadar kalau dia nanti akan dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu tabaraka wa taala, dan dia tahu semua yang belum selesai akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu tabaraka wa taala, maka setiap hamba akan lebih waspada di dalam melakukan segala sesuatunya. Karena kita tahu ikhwatal iman, di dunia ini ketidakadilan itu terlihat jelas. Keadilan justru tidak sempurna.
Ada orang yang mengambil hak orang lain hingga dia meninggal tidak tersentuh hukum. Ada yang mengambil hak negara hingga akhir kehidupannya pun tidak tersentuh sedikit pun. Dan ada orang yang berhasil menang atas sebuah gugatan padahal dia tidak berhak untuk mendapatkan hak tersebut. Semuanya kelak akan menghadap Allah Subhanahu tabaraka wa taala. Semuanya akan diputuskan dan diselesaikan oleh Allah. Hak yang tidak terselesaikan tentu saja akan dilanjutkan di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jamaah kaum muslimin hafizakumullah, khatib mengajak kepada diri khatib dan jamaah sekalian untuk senantiasa berusaha meninggalkan segala bentuk kezaliman. Bagaimana caranya saudaraku hafizakumullah? Adalah tentu saja dengan segera menunaikan hak-hak yang ada pada diri kita yang berkaitan dengan orang lain sesegera mungkin. Jangan sampai ketika kita meninggal dunia ada hak-hak orang lain yang masih melekat dan belum terselesaikan. Karena bentuk kezaliman apapun, baik dalam masalah harta, masalah kehormatan atau dalam bentuk yang lainnya, itu semuanya akan dibawa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka segeralah kita selesaikan dengan cara meminta maaf, dengan cara meminta halal, atau kemudian mengembalikan hak yang telah kita ambil secara zalim. Karena di akhirat nanti saudaraku hafizakumullah, segala bentuk harta, emas, perak, dinar, dirham, rupiah, dolar atau apapun itu tidak bisa dijadikan sebagai alat bayar. Semuanya akan diselesaikan dengan dosa atau pahala di sisi Allah Subhanahu tabaraka wa taala. Karenanya saudaraku hafizakumullah, masih dalam momentum Syawal, maka setelah kita melakukan amaliyah besar di bulan Ramadan, kita raih ampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka sempurnakanlah ampunan itu dengan juga membersihkan diri kita dari hak-hak yang masih melekat, hak-hak orang lain yang belum terselesaikan. Mintalah maaf, mintalah halal, kembalikan hak tersebut agar kiranya kita menjadi hamba-hamba Allah yang terampuni secara paripurna. Dan mudah-mudahan dengan itu Allah memudahkan langkah kita menuju jannahnya kelak. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله الواحد المنان صاحب الفضل والإحسان. أحمده تعالى حمدا يفوق العد والحسبان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وعد من أطاعه بفسيح الجنان وتوعد من عصاه بالحميم الآن. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صفة بني الإنسان صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أهل العلم والإيمان. فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا عباد الله أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بالملائكة المسبحة بقدسه وثلث بكم أيها المؤمنون حيث قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن خلفاء الراشدين
أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات، وأنت يا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان وفي كل زمان. اللهم انصرهم نصرا عزيزا. اللهم انصرهم من عندك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنت يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم. لا إله إلا أنت يا الله، سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله.